Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di Rica Kusmaini Channel. Channel yang sudah banyak mengalami perubahan, tapi saya berharap dan semoga saja ini masih bermanfaat untuk kita semua ya, termasuk diri saya sendiri. Beberapa waktu terakhir karena pertambahan usia, karena cobaan kehidupan, karena takdir yang harus dilewati, karena masalah-masalah yang timbul, karena banyak persoalan gitu. Jadi saya sudah banyak referensi mendengarkan ceramah-ceramah agama dari berbagai ustadz dan ustazah. Untuk apa? Untuk mencarikan setiap jalan keluar dari persoalan yang saya hadapi ini. Pada akhirnya saya ketemu dengan channelnya Ustazah Halimah Aidrus ya. Bagi teman-teman yang sudah pernah mendengar ceramah Ustazah ini, silakan share di kolom komentar. Bagi yang belum, silakan share di kolom komentar juga. Cus langsung itu ke channelnya Ustazah Halimah Aidrus ya. Menurut saya pribadi sebagai perempuan, sebagai wanita, apa yang disampaikan oleh Ustazah Halimah Aidrus ini lebih banyak kepada ilmu-ilmunya kepada kita perempuan ya. Bagaimana kita harus bersabar menghadapi hidup, bagaimana kita ridha dengan takdir Allah, bagaimana kita menjalani hidup ini agar terasa lebih mudah. Itu ceramah Ustazah ini lebih banyak difokuskan kepada perempuan, evaluasi kepada perempuan. Awal-awalnya sih saya mendengar ceramah Ustazah Halimah ini agak gimana ya itu. Saya merasa kok maksa gitu, kita harus begini, harus maksa gitu loh. Kalau saya nggak mau gimana gitu loh. Tapi pada akhirnya setelah berjalannya waktu, setelah saya merenungi lagi, emang betul loh, emang benar apa yang dikatakan oleh Ustazah Halimah ini, Ustazah Halimah Aidrus, emang benar. Kenapa benar ya? Iya, mau nggak mau kita harus menjalani dan menerima takdir itu. Mau nggak mau, kalau kita mau mudah hidup kita, mau kita menyelesaikan persoalan-persoalan itu, kita yang harus berubah ya. Saya pribadi yang harus berubah, Anda yang harus berubah, bapak dan ibu, mbak-mbak. Lebih fokus kepada perempuan ya ini ya, yang satu ini. Jadi harus kita yang menyesuaikan diri. Apapun yang datang kepada kita itu telah dituliskan di takdir kita di Lauhul Mahfuz oleh Allah. Yang perlu kita tahu adalah kita menerimanya. Untuk memudahkan kita menerima apa yang harus kita jalani ini dengan takdir yang telah tertulis ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menggantungkan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, menggantungkan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menggantungkan hidup kepada makhluk lain termasuk manusia, termasuk orang tua. Yang digarisbawahi oleh Ustazah Halimah Aidrus ini, kita hanya menggantungkan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menggantungkan hidup kepada saudara, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada siapapun selain kepada Allah. Yang kedua adalah banyak-banyak mengingat Nabi Muhammad SAW, banyak-banyak mengingat Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara bersalawat, baca-baca salawat, dengan baca Al-Fatihah juga, mengiringkan kepada beliau dan keluarganya, agar tersambung hati kita dengan Rasulullah, dengan keluarga beliau, agar diberikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Maaf ya, agak belibet. Terus setelah saya renungkan, ternyata emang banyak, dan apalagi saat ini banyak nih kasus-kasus ya yang istrinya curhat, mantan suaminya tidak peduli dengan anaknya, dia menjatuhkan talak kepada mantan istrinya ini atas permintaan orang tuanya, ibunya. Kalau dia nggak lakukan, dia nggak dapatkan surga Firdaus. Dan istrinya ini curhat, suaminya tidak peduli lagi sama dia dan anaknya. Ada juga yang curhat tentang anak-anaknya yang kenapa tidak soleh dan solehah. Terus ada juga yang banyak yang curhat dapat mertua yang tidak sesuai dengan harapannya. Banyak kisah-kisah viral seperti ini. Terus di kolom-kolom saya baca itu di sosmed, dan di kolom-kolom komentar saya baca lagi berbanyak komentar, benar loh, banyak yang mengalami seperti itu, yang mantan suaminya tidak peduli kepada anak dan kepada mantan istri, atau tidak peduli kepada anaknya, baik dalam segi materi maupun perhatian. Terus ada yang dalam masih menikah, dia memiliki mertua yang tidak sesuai ekspektasinya, yang tidak dia inginkan, yang katanya pelit lah,
tidak sayang, tidak perhatian, yang menguasai suaminya dan gaji suaminya untuk dia. Itu yang banyak ya di kolom-kolom komentar. Terus balik lagi ke ceramahnya Ustazah Halimah Idrus ini. Dan ini relate dengan yang disampaikan beliau dan disampaikan juga Ustadz Hadi Hidayah. Apa tadi yang seperti yang saya sampaikan di awal, kita ini hanya menggantungkan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menggantungkan hidup kepada makhluk lain dan tidak kepada Allah, maka kita sendiri akan kecewa. Kecewa tidak mempunyai suami, tidak gajinya tidak besar, tidak perhatian, tidak peduli dengan anak dan istri, KDRT, kecewa dengan mertua yang tidak baik, mertua yang ikut campur dengan urusan keluarga, mertua yang pelit, mertua yang tidak perhatian, mertua yang buruk, kecewa dengan istri yang tidak solehah, tidak menurut, tidak peduli, kecewa dengan istri yang boros, kecewa dengan anak-anak yang tidak solehah, kecewa dengan anak-anak yang tidak penurut, yang tidak rajin, kecewa dengan anak-anak yang bermasalah, kecewa dengan makhluk-makhluk lain, kecewa dengan manusia-manusia lain. Beginilah teman-teman, kalau kita kecewa dengan orang lain, dengan orang tua, dengan suami, dengan pasangan, dengan anak, dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman-teman, orang lain pasti pernah kecewa juga dengan kita. Jadi ibaratnya kita udah pernah nih saling mengecewakan. Tapi kalau saya merasa nih, saya aja yang pernah dikecewakan oleh orang lain. Saya tidak pernah mengecewakan orang lain. Itulah sifat egois dalam diri saya, mungkin juga sifat egois dalam diri teman-teman, merasa telah berbuat baik, merasa paling baik, paling bagus, paling peduli gitu loh. Kenapa orang lain tidak peduli dengan saya? Kenapa orang lain memperlakukan saya dengan buruk? Salah satu alasannya adalah seperti yang disampaikan oleh Ustazah Halimah Idrus itu adalah karena kita menggantungkan hidup kita, menggantungkan kebahagiaan kita, menggantungkan kesuksesan kita, menggantungkan kedamaian, ketenangan kita itu kepada orang lain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kesalahan besar, bukan salah satu, kesalahan yang sangat besar, menggantungkan kehidupan kepada makhluk lain, bukan kepada Allah. Baik itu makhluk itu adalah orang tua sendiri, pasangan, anak, dan teman atau saudara atau orang yang pernah kita bantu, dan pada saat kita butuh bantuan mereka tidak peduli, kita kecewa. Itu karena kita menggantungkan hidup kepada makhluk lain, bukan kepada pencipta makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita tidak kurang dekat dengan Rasulullah, padahal Rasulullah itu adalah penyambung doa kita kepada Allah. Mudahnya terkabul doa kita dengan banyak baca salawat, sebagaimana Rasulullah itu adalah kekasihnya, yang otomatis kalau kekasihnya itu akan mendengarkan omongan kekasihnya. Jadi kalau kita tidak dekat dengan Rasulullah, tidak peduli dengan Rasulullah, kita tidak akan mendapatkan syafaat dari beliau gitu loh. Kita tidak mendapatkan keberkahan juga dari beliau gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah yang pertama, dekat dengan Allah, dekat dengan Allah itu melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangan, minimal itu laksanakan salat wajib 5 waktu tepat waktu, dan banyak-banyak baca salawat. Jadi bagaimana mendapatkan ketenangan itu adalah yang pertama, tidak menggantungkan hidup kepada makhluk tidak menggantungkan hidup kepada makhluk lain, menggantungkan hidup hanya sesatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyak baca salawat, banyak-banyak baca Al-Fatihah kepada Rasulullah agar kita mendapatkan syafaatnya di dunia dan akhirat, agar mendapatkan pertolongannya di dunia dan akhirat, agar Nabi Muhammad itu membantu memintakan terkabulnya doa-doa kita, hajat-hajat kita kepada Allah. Jadi banyak gitu nih. Salah satu contohnya gini lah, Ustazah Halimah Idrus itu telah menikah 21 tahun lebih, dan beliau sampai saat ini belum dikaruniai oleh anak, belum punya anak sampai saat ini ya, kalau saya tidak salah dengar ceramah beliau gitu. Beliau ini, Ustazah Halimah Idrus ini, pernah juga mentalnya down, pernah juga sedih, kecewa gitu, sampai akhirnya beliau minta doa kepada salah satu gurunya, hubabahnya di Tarim itu, minta didoakan agar mempunyai keturunan secepatnya. Terus guru beliau
bertanya kepada Ustazah Halimah Aidrus ini, kamu minta didoain untuk dapat anak. Apa guna anak bagi kamu? Fungsi anak ini sebagai kamu seperti apa? Untuk apa fungsinya? Manfaatnya apa gitu loh. Kata Hubabah ini, aku lupa deh Hubabah apa. Dan mungkin ini juga bagi teman-teman yang belum mempunyai anak nih, relate nih dengan kisah Ustazah Halimah Aidrus ini. Kamu minta didoain punya anak. Fungsi anak ini, setelah kamu punya anak ini, bagi kamu apa gitu loh, kata Hubabah ini. Ya benar, sempat tersentak nih Ustazah Halimah Aidrus ini dengan pertanyaan guru beliau ini. Iya benar nih, saya minta didoain punya anak. Saya untuk punya anak ini apa alasannya, manfaat bagi saya apa gitu loh. Kemudian beliau bilang ini, iya Baba, kalau saya punya anak kan saya ini nanti ada yang merawat saya pada saya saat tua gitu loh. Jadi mungkin investasi menurutnya ya. Ya mungkin kebanyakan orang tua juga berpikir begitu. Kalau saya punya anak nih, bakalan ada yang merawat saya pada saat saya tua. Maaf ya, tadi agak berisik. Kemudian Hubabah ini, guru beliau, bertanya balik kepada Ustazah Halimah Aidrus, kalau kamu tidak mempunyai anak, emang tidak ada yang akan merawat kamu? Jadi Ustazah Halimah ini tersentuh, terkaget ya. Iya juga sih. Dan kamu yakin kalau kamu punya anak, bahwa anak kamu itu akan merawat kamu pada saat kamu saat tua? Kamu tidak mempunyai Allah. Dan Allah itulah akan yang menentukan siapa yang merawat kamu pada saat tua, siapa yang akan berada di sisi kamu pada saat tua. Jadi kalau kamu yakin kalau kamu tidak punya anak tuh tidak ada yang merawat kamu pada saat tua. Kamu gak pikir pada saat kamu di dalam kandungan siapa yang merawat kamu? Siapa yang mengantarkan makanan ke mulut kamu pada saat kamu di dalam rahim ibumu? Pada saat kamu ini udah sekolah di pesantren, siapa yang merawat kamu? Pada saat kamu di tarim ini, apakah ada orang tua kamu di tarim yang merawat kamu? Pada saat kamu di pesantren, apakah ada orang tua di samping kamu yang merawat kamu? Kalau kamu tua, apakah kamu yakin kalau kamu punya anak kamu akan merawat kamu? Apakah kamu yakin anak kamu akan menjadi anak-anak yang soleh, yang merawat kamu? Apakah kamu tidak berpikiran kalau anak kamu tidak soleh dan tidak soleha yang akan menjadi beban kamu? Ya sih, tersentak sih Ustazah Halimah Aidrus mendengar penjelasan itu. Saya sendiri juga yang belum punya anak juga tersentak ya. Saya punya anak nih, apa fungsi anak bagi saya? Apakah saya berharap nih anak ini akan merawat saya? Kalau saya nggak punya anak, saya nggak akan dirawat masa tua saya gitu loh. Terus Ustazah Halimah Aidrus berpikir ini, gini Hubabah, mungkin iya kalau saya meninggal nanti ada anak yang akan mendoakan saya gitu loh. Gini ya Hubabah, kalau saya punya anak nanti pada saat saya meninggal ada anak-anak saya akan mendoakan saya, jadi saya akan dapat kelimpahan amal ibadah gitu Hubabah. Saya takut kalau saya tidak punya anak tidak ada yang akan mendoakan saya Hubabah. Terus Hubabah ini, guru Ustazah Halimah ini bilang kepada Ustazah Halimah ya, kalau kamu tidak punya anak, kamu itu adalah guru loh Halimah. Iya, Ustazah Halimah ini kan sekarang penceramah, kan bisa kita bilang guru. Dan waktu di Tarim juga beliau sebagai mengajar di madrasah di Azharah itu ya. Kamu ini guru loh Halimah. Kamu ini punya banyak murid. Kalau kamu meninggal nih, banyak murid-murid kamu yang akan mendoakan kamu. Ilmu-ilmu yang kamu ajarkan kepada murid kamu ini akan menjadi kelimpahan amal ibadah kepada kamu nanti pada saat kamu udah meninggal Halimah. Jadi kalaupun kamu tidak punya anak, kamu akan dapatkan amal ibadah dari murid-murid kamu itu. Itu kata Ustazah Halimah, ya juga sih. Apa sih yang kamu takutkan Halimah kalau kamu tidak punya anak gitu loh? Yang tidak ada mendoakan kamu. Nanti kalau saya masih hidup nih, saya akan doakan kamu Halimah. Murid-murid kamu, walaupun dia tidak mendoakan kamu, tapi ilmu yang kamu transfer ke dia itu akan menjadi amal ibadah kepada kamu nanti setelah kamu meninggal Halimah. Terus Ustazah Halimah juga berpikir, iya ya, apalagi alasan saya harus punya anak ya gitu lah. Terus guru beliau bilang gini, yakinlah Halimah dengan takdir Allah, dengan qada dan qadar Allah. Kalau kamu tidak punya anak saat ini, belum tentu kamu tidak punya anak sampai meninggal ya. Kalau kamu tidak punya anak saat ini, Allah akan menetapkan takdir yang baik bagi kamu pada saat kamu tidak punya anak gitu loh. Misalnya nih, tuh Ustazah Halimah Aidrus juga berandai-andai ya. Iya sih, kalau seandainya saya punya anak 10 saat ini, mungkin saya tidak bisa bersafari ceramah
membagikan ilmu-ilmu saya belasan tahun yang saya dapat di pesantren kepada wanita-wanita muslimah Indonesia di Indonesia dan di luar Indonesia, di luar negeri juga, karena Ustazah Halimah ini kan ceramahnya banyak ya, di Indonesia, Singapura, Malaysia, kemarin juga ada di Australia, dan beliau di Turki juga. Beliau ini udah keliling-keliling dunia untuk membagikan ilmunya. Kalau saya punya 10 anak, mungkin saya tidak ada kesempatan untuk membagikan ilmu-ilmu saya ke wanita-wanita soleha di dunia ini. Saya akan fokus mendidik anak saya, fokus dengan suami saya di rumah gitu. Jadi emang ada takdir orang itu, dia punya banyak anak, fokusnya adalah kepada anak-anaknya dan keluarganya gitu. Dia tidak punya anak, fokusnya kepada wanita-wanita, kepada ilmunya diberikan agar bermanfaat, dan nanti dia akan menimba terus ilmu-ilmunya. Jadi seperti video saya yang sebelumnya, jangan pertanyakan takdir yang diberikan oleh Allah. Kalau saya belum menikah, kenapa saya belum menikah? Kalau saya belum punya anak, kenapa saya belum punya anak sampai saat ini? Kalau saya punya anak, kenapa kalau saya ini punya anak tuh suami saya tidak bertanggung jawab, atau saya janda, saya sendiri hanya mengurus anak, kenapa hanya saya sendiri yang mengurus anak? Jadi pertanyaan itu sama dengan yang ditanyakan oleh guru Ustazah Halimah kepada dia. Terimalah takdir itu dengan ikhlas, dengan ridho, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya. Kalau kamu tidak, sama juga nih, saya tidak mempunyai orang tua yang baik misalnya, ada yang mempertanyakan di luar sana, saya tidak punya orang tua yang baik, yang tidak care sama saya, seperti si A si B yang peduli kepada anaknya. Yakinlah ada jalan terbaik menurut Allah gitu. Masing-masing takdir itu ada ditetapkan kepada Allah, itu udah ada jalan terbaiknya. Kita hanya menjalannya, kita hanya perlu ridho, ikhlas, dan itu jalan keluarnya akan ada gitu loh. Dan kita hanya berdoa, sabar dan sholat dan berdoa, itu pasti ada jalan keluarnya. Karena apa? Yang mendapatkan takdir yang menurut kita tidak baik itu bukan hanya kita sendiri aja, yang lain juga, orang lain juga banyak mendapatkan takdir itu, tapi bedanya mereka tidak ngumbar-umbar juga gitu loh. Jadi gimana menurut teman-teman? Mungkin ini lebih fokus kepada yang belum punya anak ya, seperti pengalaman Ustazah Halimah Idrus. Boleh share di kolom komentar. Ketemu dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.